kami peserta latsar golongan 3 angkatan 1 kelompok 3 dengan pihak suara Ibu Wijar Komala Saniati. Di sini kami akan melakukan bincang-bincang santai mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja kami masing-masing. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang santai ini kita semua dapat mendapatkan solusi yang nantinya bisa kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kami dari peserta latsar golongan 3 angkatan 1 kelompok 3 akan melaksanakan bincang-bincang santai mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja kami masing-masing. Mudah-mudahan dengan perbincangan santai ini kita akan dapat menemukan solusi-solusi yang bisa nanti kita terapkan untuk mengatasi masalah-masalah di lingkungan kerja kita masing-masing. Baiklah teman-teman, kalau menurut Bapak Agus, bagaimana Pak Agus permasalahan yang sering Anda hadapi di lingkungan kerja saudara? Kalau menurut saya yang sering terjadi di sekolah kami itu biasanya guru itu sering datang terlambat. Setidaknya datang itu terkadang 5 menit atau 10 menit mulai masuk. Setelah masuk bel masuk itu baru datang. Kalau safety bagaimana untuk permasalahannya yang sering Ibu hadapi di lingkungan kerja itu seperti apa? Kalau di tempat saya mungkin kurang lebih sama permasalahannya dengan di sekolah Pak. Jadi sama ya? Oh iya Pak, itu tentang guru yang suka terlambat Pak ya, nggak tepat waktu datang ke sekolah. Itu semua guru atau cuma oknum aja itu Bu? Ya hanya beberapa saja, tidak semua. Kalau menurut Leni, kira-kira bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh safety dengan Pak Agus ini? Kira-kira seperti apa? Tolong Bu berikan pemaparan sedikit lah untuk menambah pengetahuan kita nanti untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Kalau menurut saya menanggapi permasalahan Pak Agus dengan Bu Septi itu tentang kedisiplinan Pak. Jadi kita harus meningkatkan kedisiplinan kita masing-masing, membangun kesadaran diri kita bahwa pentingnya disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin kurang tegas. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu harus menegakkan kedisiplinan serta memberi contoh perilaku yang baik, yang tepat waktu, disiplin untuk kita semua. Sehingga pada saat proses belajar mengajar, seorang guru datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, dan akan berdampak pada hasil pembelajaran kita semua. Itu kalau menurut saya. Bu Leni, kalau saya lihat tadi dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Agus dan Bu Septi, kemudian ditanggapi oleh Bu Leni, kalau menurut saya hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Karena apa? Karena kalau guru datang terlambat ke sekolah, maka akan mempengaruhi juga terhadap pelayanan kepada siswanya. Tentunya hal itu kan mengurangi jam mengajarnya, gitu kan ya Bu ya. Di lingkungan kerja Bapak Yelis ada apa enggak Pak? Bagaimana Pak? Tolong paparkan Pak, mungkin ada kita bahas bersama-sama. Permasalahan di saya itu sering sehari-harinya itu menggunakan bahasa daerah. Jadi ya gimana solusinya itu? Kalau kita jelasin bahasa Indonesia nih, apri Pak? Oh, jadi dalam pembelajaran sehari-hari kalau Bapak menerangkan dengan bahasa Indonesia itu kurang dimengerti ya Pak ya? Yeah. Jadi kita harus pakai bahasa daerah seperti itu. Padahal untuk pembelajaran itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu kalau menurut saya itu kurang tepat. Selanjutnya bagaimana kira-kira solusinya menurut Ibu Nur Hayati itu seperti apa? Mungkin bisa memberikan solusi untuk Pak permasalahan yang dihadapi Pak Yaris. Kalau melihat permasalahan dari Pak Yaris tadi, kalau menurut saya anak-anak itu kita ajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, kita biasakan setiap hari
adalah dengan anak murid itu kita memakai bahasa Indonesia, jangan memakai bahasa daerah. Contohnya, gimana nak kabarmu hari ini? Jangan pakai bahasa daerah, apa namanya? Yang biasa yang biasa dilakukan di situ. Kalau bisa kita sedikit demi sedikit kita hapus pelan-pelan. Bukan kita hapus ya Pak ya, tapi kalau di dalam sekolah lebih baik kita pakai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang anak-anak itu tidak bisa harus langsung, tapi step by step atau sedikit demi sedikit. Hari ini kita mengajarkan bahasa Indonesia ini, besok kita ajarkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Saya akan menambahkan sedikit tadi tentang jawaban Bu Nur untuk permasalahan Pak Yelis di sekolah tadi tentang penggunaan bahasa daerah dalam belajar mengajar ya tadi kan. Nah, kita harus menerapkan cinta tanah air paling utama, itu tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, salah satunya itu tadi dengan cara kita berkomunikasi dengan anak didik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, itu harus kita latih mulai dari sekarang, sejak ini gitu ya. Mungkin itu saja. Kalau permasalahan saya di sekolah ya, mungkin banyak juga sih dialami di sekolah-sekolah lainnya mengenai masalah tertib administrasi, RPP, buku silabus, prota, promes, dan yang paling banyak sering dijumpai permasalahannya itu mengenai buku induk. Nah, menurut Ibu, bagaimana kira-kira solusinya untuk mengatasi permasalahan? Ya, jadi gini ya Bu, kalau menurut saya untuk mengatasi permasalahan Ibu, nah, jadi kepala sekolahnya itu harus tegas. Ya, jadi semua guru itu harus melaksanakan tugasnya, ya, dari administrasi, ya, dari buku induk, RPP, nah itu semua harus dilaksanakan sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah itu bisa terstruktur. Menurut saya seperti itu. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dengan keterkaitan tentang administrasi guru dalam pembelajaran. Itu sebenarnya ya sama ya, karena itu kesadaran atau perubahan mindset guru tersebut ya dari manajemennya. Karena setiap kita pembelajaran itu kita harus menyiapkan perangkatnya. Jadi tetap pada perubahan mindset guru tersebut. Kalau di sekolah saya itu permasalahannya itu guru atau seorang ASN itu sering izin, sering sekali, bahkan sebulan itu bisa 4-5 kali. Nah, itu bagaimana solusinya? Saya menanggapi permasalahan yang ada di sekolah Bu Cici tadi, sering izin ya Bu ya, sering izin, kadang bolos seperti itu. Kalau menurut saya kita harus laksanakan dulu tugas kita. Kita harus tanggung jawab. Kita sebagai ASN harus melayani publik. Jadi kita harus tanggung jawab, melaksanakan tugas dulu seperti itu. Jadi tidak semangat terus kita mau izin, ada kepentingan yang tidak mendesak, izin. Kecuali kepentingan itu memang mendesak dan kita sakit, kita izin. Kembali ke kita, tanggung jawab kita sebagai ASN, karena kita kan sebagai pelayan publik dituntut harus melayani dengan sepenuh hati, tanggung jawab, seperti itu kalau menurut saya. Nambahin pertanyaan Bu Cici yang dijawab oleh Ibu Eni, yaitu berkaitan dengan pelayanan publik yang sering izin. Nah, jadi saya cuma mau nambahin tidak sesuai dengan sumpah janji PNS. Kesimpulan dari semua pembahasan yang kita lakukan hari ini adalah sebagai ASN kita sebaiknya harus menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, berdedikasi yang tinggi. Terus kemudian kita harus tetap menjaga kehormatan. Demikianlah bincang-bincang singkat dari kelompok kami. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.